Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sholat kita, menerima kehadiran kita di masjid ini, dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini adalah merupakan kali yang kedua ya program kita, program mimbar ya, menimba ilmu ya, plus makan minum bareng gitu. Jadi setelah kita bubar ya, setelah kita selesai mengaji, menimba ilmu, insya Allah nanti kita mencicipi makanan dan minuman ya, sambil silaturahim, sambil ngobrol. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini akan memberikan hal yang positif untuk kita semuanya. Bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan pengetahuan, kemudian kita amalkan, ilmunya berkah, dan ditambah lagi dengan silaturahim ya. Terima kasih kepada para pengurus DKM ya, kepada Bapak dan Ibu semuanya ya. Alhamdulillah ini perlengkapannya semakin lengkap ya, tinggal mungkin nanti layarnya supaya lebih besar ya, mungkin nanti kita cari ya yang screen-nya seperti ini tapi layarnya besar ya. Ini jadi memang infokusnya untuk layar besar ya, jadi kelihatannya agak kecil ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian saya lihat juga remaja juga sudah ada yang hadir ya, sebagian. Mudah-mudahan nanti juga remajanya akan semakin banyak ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, insya Allah pengajian pagi ini cukup spesial ya, karena nanti baik yang bertanya maupun yang bisa menjawab pertanyaan saya itu akan dikasih hadiah ya. Alhamdulillah Pak Ayi sudah menyiapkan door prize ya, hadiah. Tapi saya nggak tahu isinya apa, tapi insya Allah isinya bermanfaat ya. Jadi bagi yang memperhatikan nanti insya Allah ya, itu akan muncul ya pertanyaan ya, nanti pertanyaan terkait dengan materi yang akan kita sampaikan ya, atau mungkin nanti saya bertanya, ada yang bisa menjawab dari materi yang saya sampaikan.
Tes, tes. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, pada kajian kita yang pertama, ya, kita sudah membahas tentang mengapa ya sholat kita itu harus benar. Mengapa kita harus menjaga sholat kita? Ya. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara hadis yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, mungkin ada orang yang sholat, tapi dia hanya diterima separuhnya, ya, sepertiganya, seperduanya, dan makin kecil, ya. Atau bahkan mungkin ada orang yang sholat, tetapi syarat dan rukunnya tidak ditepati, ya, atau mungkin bacaan-bacaannya kurang tepat dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang, ya, ada sebagian orang yang mengatakan, kan urusan diterima atau tidaknya itu urusan Allah, pahala urusan Allah. Betul, ya, Bapak Ibu sekalian. Pahala itu urusan Allah. Diterima atau tidak ibadah kita itu urusan Allah. Ya. Tidak salah kalau ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan, memberikan panduan, ya, agar sholat kita benar, agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan panduan caranya. Jangankan urusan akhirat, ya, urusan dunia saja, ya, ada yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Ada yang namanya juknis, ya, petunjuk teknis. Ada yang namanya pedoman. Ya, itu urusan dunia. Supaya apa? Supaya apa yang tidak kita kerjakan itu sesuai dengan standar, sesuai dengan pedomannya. Kalau kita sudah sesuai dengan standar, sudah sesuai dengan pedomannya, ya, maka nanti yang akan menilai adalah, ya, yang memberikan aturan itu. Nah, begitu juga sholat. Sholat ini adalah urusan akhirat, urusan ukhrawi, urusan masa depan kita, urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus berupaya agar sholat kita benar, tepat, dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, urusan dunia saja serius, ya. Saya contohkan pemain bola, ya, meskipun dia sudah juara dunia, tapi dia tetap berlatih, ya, supaya apa? Supaya keterampilannya dipertahankan, bahkan ditingkatkan, dievaluasi, ya, gitu. Kemudian mungkin lawannya juga berbeda-beda, ada yang makin tangguh, ada yang makin hebat, makin kuat, gitu, ya. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, ya, itu urusan dunia saja begitu, ya, berlatih terus, gitu, ya, supaya semakin sempurna. Nah, makanya, ya, apalagi ini urusan akhirat. Jadi kita harus terus kita tingkatkan, ya, pengetahuan kita, ilmu kita harus terus kita tingkatkan. Ya, supaya apa? Supaya ibadah kita tidak sia-sia, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
supaya hidup kita berkah, supaya hidup kita bahagia, dan kebahagiaan kita berlanjut sampai akhirat nanti, dan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka dalam pengajian-pengajian seperti ini, ya, insyaallah kita akan membahas, ya, seperti yang saya sampaikan, pembahasan kita adalah tentang sholat, ya. Karena ini sangat penting, ya, pengetahuan kita tentang sholat ini sangat penting, ya, untuk kita laksanakan, ya, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang sholat, ya. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang sholat. Tema pagi hari ini adalah tentang keagungan sholat dalam Islam, ya, tentang keagungan sholat di dalam Islam. Ini juga penting, ya, untuk kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, bahwa sholat ini adalah ibadah yang sangat agung, ya, ibadah yang sangat luar biasa, yang harus kita pertahankan, yang harus kita tingkatkan, ya, kualitasnya, karena nanti yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hadirin dan hadirat sekalian, jadi sholat itu, ya, memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Hendaknya setiap muslim menempatkan sholat dalam hatinya sebagai kebutuhan pokok, bukan hanya sekedar rutinitas, seolah-olah hanya menggugurkan kewajiban saja. Jadi kalau kebutuhan pokok itu seperti makan, ya, Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita tidak makan seperti apa? Lapar, ya. Apalagi nasi. Orang Indonesia kalau sudah makan bubur habis 3 mangkok, kupat tahu habis 1 piring, ditanya sudah makan belum? Belum. Karena belum makan nasi, gitu, ya. Nah, itu makanan pokok. Jadi ibadah sholat pun, ya, Bapak Ibu sekalian, harus kita jadikan sebagai ibadah pokok dan kebutuhan, ya. Jadi bukan hanya menggugurkan kewajiban. Oleh karena itu, kalau seorang muslim sudah menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan pokok, maka dia akan selalu melihat waktu. Nah, ini sudah mau datang waktu sholat atau tidak, ya. Kalau sudah dekat-dekat waktu zuhur, maka segera bersiap-siap. Begitu azan terdengar Allahu Akbar, ya, maka kemudian bersegera, ya, ke masjid atau bersiap-siap untuk sholat. Nah, ini sholat dijadikan sebagai kebutuhan pokok, Bapak Ibu sekalian. Kalau sholat itu sudah dijadikan sebagai kebutuhan pokok bagi setiap muslim, bagi seorang muslim, maka dia akan merasakan ketenangan dalam hatinya, ketenangan dalam batinnya, keterikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Rasakan Bapak Ibu, ya, kalau sholat itu sudah dijadikan sebagai kebutuhan pokok kita. Tapi kalau sholat itu, ya, hanya menggugurkan kewajiban, ya, yang penting saya sudah melaksanakan, gitu kan. Berarti sholatnya juga tidak diperhatikan, ya, maka sholat itu tidak akan memberikan pengaruh ke dalam jiwa kita, tidak akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita kalau sholat kita asal-asalan, ya, asal-asalan. Jadi ada fisik sholat, ada ruh sholat, ya. Gerakan-gerakan sholat itu adalah fisik sholatnya.
dan kehusuan, ya, keikhlasan itu adalah ruh salatnya. Dan dua-duanya harus kita lakukan pada saat kita salat. Jadi Bapak Ibu, kalau salat kita hanya gerakan-gerakan saja, ya, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita sholat hanya gerakan-gerakan saja tapi tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak tumaninah, itu tidak ada bedanya dengan senam senam aerobik, ya, atau senam, dulu ada senam apa namanya? SKC. Jadi nggak ada bedanya kan, gerak-gerak begitu, ya, angkat tangan, ya, ruku gitu kan, nggak ada bedanya. Kenapa? Tidak ada ruhnya. Nah, oleh karena itu, maka dengan pengajian-pengajian ini, ya, kita coba bersama-sama, kita belajar, termasuk saya, ya, kita belajar bagaimana kita menghadirkan ruh sholat, sholat yang berkualitas, sholat yang baik, sholat yang khusyuk, sholat yang ikhlas, sholat yang tumakninah, sehingga betul-betul sholat ini memberikan pengaruh ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita, mengalir, ya, ke dalam jiwa kita, sehingga memberikan ketenangan, ya. Jadi bagaimana kalau sholat yang khusyuk, yang benar itu, ya, walaupun banyak hutang, begitu sholat udah hilang, ingatan sama hutang itu hilang. Apalagi kalau hutangnya dibayar, Bapak Ibu sekalian, udah selesai, ya. Masalah-masalah duniawi, ya, urusan-urusan duniawi, banyak masalah gitu, ya, dalam hidup kita yang bikin hati kita sesek gitu, ya, sempit. Begitu sholat, selesai sholat, berai gitu, ya, Masya Allah, tenang, Insya Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukankah ketika kita sholat, dalam bacaan sholat kita mulai dari takbir, kita mengingat Allah, Allahu Akbar, mengingat Allah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, atau Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dan seterusnya, ya, semuanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sholat ini adalah, ya, merupakan kebutuhan pokok. Sholat ini memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam, ya. Saya ingin menyampaikan poin-poin, ya, bagaimana yang menunjukkan, membuktikan bahwa sholat itu, ya, adalah ibadah yang sangat agung, adalah ibadah yang sangat besar, ya, ibadah yang harus mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sholat adalah tiang agama Islam. Mohon maaf saya sambil berdiri, ya. Jadi sholat adalah tiang agama Islam. Tegaknya agama dalam kehidupan sangat ditentukan oleh tiangnya, ya. Jadi supaya ajaran Islam itu bisa tegak dalam kehidupan kita, ya, maka, ya, kita harus menegakkan sholat kita, menjaga sholat kita, karena sholat ini adalah tiang agama Islam. Coba perhatikan bangunan ini ada tiang-tiangnya. Bapak Ibu, kalau bangunan tanpa tiang kira-kira kuat nggak? Nggak akan kuat, ya. Jangankan tidak ada tiang, ya, ada tiang begitu, ya, tapi tiangnya rapuh gitu, ya. Tiangnya lemah, maka bangunan itu tidak akan kuat, tidak akan kokoh. Coba perhatikan bangunan masjid ini, tiangnya itu luar biasa, ya. Insya Allah ini kuat, ya, dan sudah dipikirkan berapa puluh tahun ke depan, ya, untuk generasi berikutnya. Jadi begitupun sholat. Sholat ini adalah tiang agama kita, tiangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ini hadis sahih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam, pangkal segala urusan adalah Islam. Maksudnya agama Islam itu adalah pedoman dalam hidup kita. Kemudian wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzarwatu sanamihi al-jihad, dan ujung tombaknya adalah jihad. Jadi Islam yang menjadi pedoman dalam hidup kita itu akan tegak dengan baik kalau salat kita tegakkan dengan baik, dengan kokoh, dengan kuat. Kita pertahankan. Makanya Bapak Ibu, kenapa hari ini ya banyak orang muslim yang rapuh imannya, ya, ketika diuji, ketika mendapatkan cobaan gitu ya, putus asa. Bahkan naudzubillah, ada sebagian orang yang karena cobaan dalam hidupnya berat bertubi-tubi, akhirnya kemudian ngambil tambang ya, kemudian lehernya dinaikkan ke ke tiang pintu gitu ya, mengakhiri hidupnya. Dianggapnya kalau sudah mati, kalau sudah meninggal, selesai masalah. Kalau cara meninggalnya seperti itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru itu adalah awal masalah gitu, berhadapan dengan Allah. Ya, jadi jangan ya karena musibah berat kita hadapi, ya. Jangan malah ngambil jalan pintas. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, banyak orang yang tidak tahan dengan ujian, dengan cobaan, maka lihat sholatnya. Ya. Atau mungkin mudah terombang-ambing gitu ya, seperti pohon yang kena angin ya, kalau anginnya ke utara ikut ke utara, anginnya ke barat ikut ke barat gitu ya. Apalagi sekarang tantangan zaman kita luar biasa ya. Sekarang buka HP ya, kadang-kadang ada yang muncul macam-macam gitu ya, ada iklan, ada macam-macam, banyak godaan-godaannya dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat, ada sebagian orang Islam yang dengan mudah ya, godaan-godaan yang menyesatkan dalam hidupnya, yang yang bisa menjerumuskan dalam hidupnya, kemudian terbawa arus ya, maka koreksi, jangan-jangan sholatnya belum benar. Karena itu tiangnya. Jadi kalau tiangnya kokoh, insya Allah ya, nilai-nilai Islam itu akan kita pertahankan dalam hidup kita. Masa saya orang sholat kok ya melakukan ini, melakukan itu, ya akan muncul pertanyaan seperti itu. Nah, nanti akan kita lihat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, agar ajaran Islam ya dalam kehidupan kita, agama Islam dalam kehidupan kita itu bisa tegak dengan kuat, dengan kokoh, maka mari kita tegakkan sholat kita dengan baik, dengan benar. Karena sholat ini adalah tiang. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis ini ya, betapa bahwa peran ya sholat itu ya dalam kehidupan kita sangat penting. Karena kalau diibaratkan bangunan, sholat ini adalah tiangnya. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sholat merupakan amal ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, tapi tidak apa-apa diulang lagi supaya kita lebih mantap ya. Jadi sholat itu adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab
pertama kali akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat yang akan ditanya oleh Allah itu bukan ibu punya rumah berapa, punya tanah berapa hektar, bapak jabatannya apa, punya istri berapa, enggak akan ditanya itu. Ya. Istrinya cantik, enggak akan ditanya itu. Jadi yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu, salat ibu dulu ketika di dunia seperti apa? Sungguh-sungguh enggak? Salatnya asal-asalan enggak? Bapak, nanti yang akan ditanya pertama kali pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, as-shalah. Salat Bapak kumaha? Ya. Benar enggak? Ya, masih asal-asalan? Masih berat melaksanakan salatnya? Ya, sudah khusyuk tidak? Sudah ikhlas tidak? Itu yang akan ditanya. Jadi salat itu yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, nih dalam hadis, nanti hadisnya saya sampaikan. Salat ini akan menentukan amal-amal yang lain, kata Rasulullah. Jadi kalau salatnya benar, salatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya khusyuk, salatnya ikhlas, maka akan menjadi ukuran untuk amal-amal yang lain. Kalau salatnya lulus, maka amal-amal yang lainnya lulus. Kalau salatnya tidak benar, salatnya rusak, maka amal-amal yang lain, udah, berarti ini amal-amal yang lainnya juga rusak. Tidak benar gitu ya. Ini bukan kata saya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Perkara yang pertama kali akan dihisab ya dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Ini betapa luar biasanya salat ini. Jadi barometer ya, jadi patokan amal-amal kita. Fa in salahat saluha sairu amalihi. Kalau salatnya benar, salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Seluruh amalnya ukurannya baik. Kemudian wa in fasadat, kalau salatnya rusak, salatnya tidak benar, fasadat sairu amalihi, maka seluruh amalnya dianggap rusak. Ya, dianggap tidak benar ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah yanzuru fi salatihi fa in saluhat faqad aflah ya wa in fasadat khaba wa khasir. Yang pertama kali akan ditanya ya seorang hamba pada hari kiamat dan akan diperhatikan oleh Allah adalah salatnya. Kalau salatnya benar, salatnya baik, faqad aflah, maka dia telah beruntung. Ya. Maka dia telah sukses ya. Faqad anjah. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, ya khaba wa khasira, maka dia akan merugi ya. Akan merasa menyesal, ya Allah, kenapa selama di dunia padahal ya ada pengajian, buku bisa dibaca, ya. Bahkan sekarang kita bisa lihat YouTube dan lain sebagainya. Kenapa saya tidak belajar sholat dengan benar-benar supaya sholat saya benar gitu ya? Nanti akan menyesal bagi orang yang menyia-nyiakan sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama hadis ini menunjukkan tentang kedudukan sholat. Jadi ibaratnya seperti apa namanya? Panglimanya ya, panglima apa amal-amal kita ya, itu adalah sholat nih, panglimanya ya. Kata panglimanya benar, yang lain benar. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu sekalian,
Hadis ini menunjukkan bahwa sholat itu ada hubungannya dengan amal-amal yang lain dalam kehidupan kita. Sholat itu ada hubungannya dengan kepribadian kita. Sholat itu ada hubungannya dengan akhlak kita. Sholat itu ada hubungannya dengan hubungan-hubungan kita sesama manusia. Di sini. Jadi banyak ya orang yang beranggapan bahwa sholat itu tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Ya sholat di masjid. Pulang dari sholat ya, begitu keluar dari masjid nggak bohong. Begitu keluar dari masjid ya, udah macam-macam gitu ya. Datang ke pasar gitu ya, beres dari masjid, ya udah beda lagi gitu ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, sholat itu adalah sesungguhnya mengingatkan kita. Bayangkan Bapak Ibu, setiap hari kita sholat 5 waktu, ya. Sholat itu sesungguhnya mengingatkan kepada kita. Ketika kita membaca takbir, Allahu Akbar, mengingatkan kepada kita Allah Maha Besar. Urusan dunia yang begini kecil. Ya, kalaupun membuat kita stres, membuat kita sesak dada kita, oh kecil, Allahu Akbar. Ingat, Allah Maha Besar. Begitu. Itu lima kali ya sehari. Diingatkan terus begitu. Jadi ada hubungannya Bapak Ibu dengan kehidupan kita. Ada hubungannya ya dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Karena kalau sholatnya benar, ya, maka begitu keluar dari masjid atau selesai sholat, dia akan merasakan, ya Allah, saya tadi berkomunikasi dengan Allah dalam sholat. Maka begitu selesai sholat kemudian keluar, Allah tetap mengawasi. Ingat ya, Allah tetap mengawasi ya. Kita mau bicara apa, mau bertindak apa, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Allah, tidak sesuai dengan perintah Allah, maka ingat ya, nanti Allah akan memberikan ganjarannya, akan memberikan sanksinya. Begitu. Jadi 5 kali terus. Makanya kenapa di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya benar, kalau sholatnya dijiwai betul gitu ya, merasuk ke dalam hati kita, maka sholat ini akan menjadi benteng dalam hidup kita. Akan menjadi benteng. Akan muncul rasa takut Bapak Ibu. Kalau berbuat dosa itu merasa takut. Merasa bahwa ini perbuatan dosa. Kan sekarang itu banyak yang begitu ya Bapak Ibu. Berbuat dosa tapi seakan-akan tidak berdosa ya. Bahkan ada yang menggampang-gampangkan, iya mah dosana leutik teu naon gitu kan. Ini mah dosanya kecil, nggak apa-apa. Orang sholat itu ingat akhirat. Nah itu hubungannya dengan amal-amal yang lain. Itu hubungannya dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi sholat itu ada hubungannya Bapak Ibu. Tidak lepas. Ya. Kalau ibu mau marah sama suami, ingat. Aduh tadi saya baru sholat tuh. Allah tahu. Ya. Ingat itu. Tahan emosinya Bu. Ya. Kalau lagi marah sama suami, tahan emosinya. Aduh ingat saya tuh tadi sholat gitu ya. Ya. Kalau saya marah sama suami nanti ditegur sama Allah. Bapak juga begitu. Mau marah sama istri, oh ingat tadi saya sudah sholat. Atau mungkin ya di rumah gitu kan, suami sama istrinya marah-marah, sholat. Ingat sholat. Ketika sholat, Allahu Akbar, Subhanallah, ya walhamdulillah, atau Subhanallah bihamdih, Subhana rabbiyal a'la. Ingat kepada Allah, ya Allah. Ya setelah sholat itu tadi saya marah ya Allah. Ya. Padahal Allah mengingatkan kita tidak boleh marah. Ya, Rasulullah mengingatkan tidak boleh. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sholat ini mengingatkan terus kepada kita, sehingga akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita ingat sholat, kita ingat Allah. Kita ingat bahwa kalau ini berdosa, maka ya sanksinya apa? Gitu. Itu yang dimaksud inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau salat kita lepas
dari amal-amal yang lain, lepas dari kehidupan kita, seakan sholat kita itu nggak ada hubungannya, tersendiri gitu ya. Nah itu sholatnya tidak akan berpengaruh. Jadi kalau kita melihat di dalam hadis ini, sholat ini berpengaruh terhadap amal-amal yang lain. Dan memang demikian seharusnya dalam hidup kita. Semakin baik sholatnya, semakin baik akhlaknya. Semakin baik sholatnya, semakin jujur. Semakin baik sholatnya, ya, keluarganya semakin berkah, semakin bahagia, semakin sakinah. Anak-anaknya semakin berkah. Kalau anak kita dijaga sholatnya, insya Allah akidahnya juga akan baik, ya. Pertahanannya akan baik insya Allah, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, wasiat tuh kepada anak-anak kita. Para nabi dulu juga begitu. Nak, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Bapak Ibu, ternyata tidak sedikit orang yang tadinya rajin sholat, karena pengaruh lingkungan dan lain sebagainya, sholatnya mulai kendor, ya. Sholatnya di akhir-akhir, akhirnya jadi lupa sholat. Karena apa? Karena urusan dunia. Padahal sholat itu tadi tiang agama. Ada seseorang cerita, Bapak Ibu, ya. Jadi ada seseorang cerita, ya. Dia itu ketemu dengan tenaga kerja lah, gitu ya, di Malaysia. Ketemu dengan seorang yang bekerja di Malaysia, orang Indonesia. Nah kemudian dia karena melihat ya orang ini kok nggak kelihatan sholat gitu, atau jarang-jarang sholatnya, dia nanya, kamu orang Muslim bukan? Iya. Dulu kamu ketika di Indonesia pernah belajar sholatnya? Oh saya bukan belajar sholat lagi. Dulu saya itu santri katanya, di pesantren. Jadi begitu dia bekerja di luar, ya, mungkin lingkungannya seperti itu, sampai sholatnya lupa, Bapak Ibu. Udah lupa lagi. Nah, ini banyak kejadian seperti itu. Anak-anak kita dididik sholat dari kecil, ya, begitu udah dewasa, masuk sekolah, jadi mahasiswa, ya, karena apa? Terpengaruh oleh lingkungan, akhirnya sholatnya makin kendor. Nah ini hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sholat ini ada hubungannya dengan kepribadian kita, dengan amal kita, dengan hubungan kita sesama manusia, apalagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, ini penting, ya, yang menunjukkan keagungan sholat. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, ikatan-ikatan pokok ajaran Islam yang terakhir akan lepas adalah sholat. Kalau ikatan pokok ajaran Islam yang terakhir hilang, maka tidak akan tersisa sedikit pun ajaran Islam. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, latungqadunna ural islami urwatan, ya, fakullama inqaddat urwah, ya, tathabbathan nasu, ya, ini apa ini, billati taliha fa awaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Artinya apa? Kata Rasulullah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang sesuatu yang akan terjadi nih Bapak Ibu. Dulu, jadi 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu yang akan terjadi. Coba kita lihat sekarang, apakah ini terjadi nggak apa yang diprediksi oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, ikatan-ikatan pokok ajaran Islam akan bercerai-berai dan lepas satu persatu. Ya. Setiap kali satu ikatan lepas, maka orang-orang akan bergantung pada ikatan selanjutnya. Ikatan pokok yang pertama kali lepas adalah penegakan hukum. Dan ikatan yang terakhir adalah sholat. Jadi
Di dalam Islam itu ada pengikat-pengikatnya, ya, yang dasar, yang pokok, itu ya. Ada pengikat keimanan, ya, akidah. Ada pengikat ibadah, ya, yaitu sholat, puasa dan lain sebagainya. Ada pengikat syariah, ya, itu hukum. Ada muamalah, ya, pergaulan antar sesama kita. Itu kan ada aturannya, ya, ada aturan mainnya. Cara berdagang yang benar, ekonomi yang benar, gitu ya. Cara bertetangga itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu ikatan-ikatan dalam kehidupan kita. Nah, kata Rasulullah, nanti ajaran Islam itu akan bercerai-berai, gitu ya. Akan lepas satu persatu ikatannya. Dan yang terakhir akan lepas itu sholat. Kalau yang terakhir lepas, maka hilanglah ajaran Islam, ya, dalam kehidupan kita. Jadi kalau naudzubillah, ya, kalau di dunia ini sudah tidak ada yang sholat, berarti udah tamat, nggak ada orang muslim. Karena yang membedakan antara muslim dan bukan muslim itu adalah sholat, ya, sholat yang membedakan. Nah, Bapak Ibu, jadi sholat ini harus dipertahankan, Bapak Ibu. Nah, tadi yang pertama kali akan hilang itu soal hukum, ya, penegakan hukum. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita bicara hukum kisos, ya, hukum potong tangan, itu sudah tabu, ya, asing. Ya, sudah asing kita. Kalau bicara hukum, dulu di zaman Rasulullah kan ada hukum kisos, ya. Yang membunuh hukumnya dibunuh lagi. Ya. Dan itu ternyata oleh ahli hukum pidana, ya, ahli kriminal, itu ternyata Bapak Ibu sekalian, hukuman seperti ini itu membuat orang jerak, membuat orang takut, sehingga bisa menjaga, ya. Jadi nyawa itu berharga. Tapi kalau orang membunuh, ya, misalnya dihukum 1 tahun, dihukum 2 tahun, paling juga dihukum 1 tahun, nggak bunuh deui, gitu kan, ngebunuh lagi, gitu ya. Malah begitu masuk penjara makin canggih cara ngebunuhnya, ya. Kriminalnya makin canggih. Kenapa? Di penjara ketemu sama ahlinya, gitu ya, belajar. Oh, mana salah tuh, cara ngebunuhnya bukan begitu, gitu. Harusnya gini gitu. Dipraktekkan nih, masuk lagi. Banyak kan orang yang keluar masuk penjara sekarang, gitu. Oh, ternyata ditangkap. Oh, ini residivis ternyata, gitu ya. Gitu. Nah, itu. Karena hukuman itu harus membuat orang takut, jerak. Dulu di zaman Rasulullah itu seperti itu, di zaman para sahabat, ya. Sekarang tabu kalau membicarakan itu, ya. Hukum kisos, hukum potong tangan dan lain sebagainya. Orang yang berzina itu diapakan, gitu ya. Nah, ini soal hukum, ya. Apalagi kalau hukum yang dibikin manusia, itu bisa digilek-gilekan, gitu ya. Gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini. Nah, benteng yang terakhir, ya, ajaran Islam itu sholat. Maka jangan sampai sholat itu dilepas. Pertanyaannya gini, Bapak Ibu. Mungkinkah suatu saat kita tidak bisa melaksanakan sholat? Atau tidak ada seorang pun yang sholat? Kira-kira mungkin tidak, Bapak Ibu? Mungkin tidak? Mungkin. Tapi mungkin bagi kita yang di Indonesia, insya Allah, ya, kita akan tetap mempertahankan karena mayoritas muslim. Jadi hilangnya sholat, ya, dalam kehidupan dunia itu bisa dengan berbagai cara. Apakah mungkin karena orang sudah tidak menghiraukan lagi, tidak memperhatikan lagi sholat, imannya makin lemah, akhirnya tidak memperhatikan sholat. Atau bisa jadi karena aturan-aturan mungkin yang melarang orang untuk sholat. Contoh sekarang, ini ada, Bu, fakta. Saya bertemu dengan teman dari Turkistan Syarqiyah, Turkistan Timur, ya. Turkistan Timur itu dulu bagian dari Turki, kemudian diambil oleh Cina, ya. Nah, di Turkistan Timur itu penduduknya muslim, Pak. Jadi dulu ketika
masih ada di bawah Turki, ini penduduknya muslim, mereka bebas sholat, mereka bebas melaksanakan ajaran Islam. Begitu diambil oleh Cina, sekarang terjadi, Bapak Ibu, sholat saja diawasi. Jadi satu keluarga di Turkistan Timur itu, ya, itu diawasi oleh satu orang mata-mata dari pemerintahan Cina, ya. Dilihat, ini orang masih sholat nggak? Apalagi baca Quran. Dulu saya bertemu dengan teman yang dari Turkistan Timur itu, ya, waktu kuliah, beliau cerita, kalau saya ingin menghafal Al-Quran, saya bikin yang ke dalam tanah itu, bunker, ya, bikin bunker katanya. Jadi suruh keluarganya nutup dari atas gitu kan, masuk ke dalam supaya bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Kalau kelihatan menghafal Al-Quran di luar, ya, itu dihukum. Ini ada sekarang, Bu. Kalau tidak percaya, lihat di internet. Turkistan Timur. Lihat di internet, ya. Karena negaranya kan komunis di sana. Gitu, ketat sekali. Nah, alhamdulillah kita masih bisa sholat. Ayah di Indonesia gara-gara sholat diudag-udag gitu kan, dihukum, ya, masuk penjara, nggak ada. Bahkan Bapak Ibu sekarang, orang yang masuk penjara itu, alhamdulillah sekarang banyak yang bertobat, Bapak Ibu. Ya, saya beberapa kali ceramah di Sukamiskin, Masya Allah itu masjidnya penuh, Pak. Sholat 5 waktu, bukan hanya subuh, bukan hanya sholat duhur, ya, sholat asar, sholat 5 waktu penuh, Pak. Alhamdulillah, ya, luar biasa. Masjidnya juga bagus, ya. Ya, sekali-kali coba Bapak Ibu masuk ke Sukamiskin, tapi jangan masuknya karena macam-macam, ya, berkunjung itu masjidnya enak gitu, ya, Masya Allah. Nah, jadi sholat ini harus kita pertahankan, karena ini adalah benteng terakhir kita, Bapak Ibu sekalian, ya, di sini nih. Jangan sampai lepas gitu, ya, hilang gitu, ya. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ya, aduh ini tulisannya kecil, ya. Salat adalah wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya menjelang wafat beliau, ya. Jadi saking pentingnya salat ini, saking istimewanya salat ini, sehingga wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya kepada umatnya, as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat, perhatikan salat. Bayangkan Bapak Ibu, Rasul mau wafat, wasiat terakhirnya as-salah as-salah as-salah. Perhatikan salat, perhatikan salat. Betapa pentingnya sholat, ya. Jadi Rasul tidak mengatakan, ya, ketika mau meninggal teh, ini saya wariskan tanah yang di sini, saya wariskan rumah yang di sini, tidak, ya. Beliau tidak menyebutkan, ya, soal kekayaan, soal warisan, soal apa, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasiat ini, wasiat terakhir Rasulullah menjelang wafat, as-salah as-salah, sebagaimana disebutkan di sini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum, ya, perhatikan salat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ja'ala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yulajha fi sadrihi wa ma yafidu biha lisan, sampai kelihatan Rasulullah terengah-engah, Bapak Ibu, mau meninggal dunia, terengah-engah dadanya, dan dia tidak bisa banyak mengucapkan apapun selain mengatakan as-salah as-salah as-salah. Bayangkan, ini wasiat terakhir Rasulullah menjelang wafat. Artinya apa? Artinya bahwa sholat ini, ya, jangan main-main, jangan disia-siakan. Kita pertahankan, Bapak Ibu, ya.
Jamaah Masjid Al-Ikhlas ini mari kita pertahankan sholat kita. Kita jaga sholat kita. Ajari anak-anak kita sholat yang benar, kita jaga. Nanti yang akan meneruskan sholat kita yang benar itu anak-anak kita. Ya, insya Allah Bapak Ibu, pelajaran kita tentang sholat ini akan bersambung ya. Nanti ada praktek sholatnya gitu ya. Kemudian bagaimana agar sholat kita bisa khusyuk ya, bisa menjaga sholat kita bisa ikhlas. Nanti akan sama-sama kita pelajari. Saat ini saya ingin menanamkan dalam hati kita semua, dalam diri kita semua, bahwa sholat itu penting. Jangan disia-siakan dimanapun. Bapak Ibu ke pasar, jangan lupa. Ya, karena sibuk di pasar gitu ya. Lewat, aduh, saya lupa tadi belum sholat gitu. Nah, jangan sampai begitu. Ya. Jangan sampai urusan-urusan kita, urusan dunia, urusan keluarga dan sebagainya melalaikan sholat kita. Ya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kita kalau dalam perjalanan boleh dijamak dan qashar. Karena Allah dan Rasulullah tahu ya, suatu saat kita ada perjalanan sibuk ya, bisa jadi mungkin kesulitan waktu dan lain sebagainya. Kalau berhenti ya, maka diajarkan oleh Rasulullah ada jamak dan qashar. Ya. Jadi Islam itu indah. Tidak ada yang memberatkan Bapak Ibu, ya. Islam itu menjadi berat karena ilmu kita yang dangkal, ya. Ilmu kita yang kurang karena tidak tahu, ya. Itu mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini cerita sedikit, saking semangatnya gitu ya. Jadi pernah mertua saya itu naik bis, ya, naik bis. Kemudian pas waktu sholat berhenti gitu ya, turun ke masjid. Sholat Jum'ahan lah. Begitu selesai bisnya udah pergi. Gitu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam perjalanan itu sudah diatur ya. Ada jamak dan qashar. Nanti boleh selesai sampai di tujuan. Tadi tidak keburu duhur, boleh ditarik ke asar. Gitu ya. Itu beberapa kali ibu mertua saya cerita. Itu si bapak macam lamun kamana gitu kan, mendingannya tinggalin bis daripada tinggalin sholat katanya. Padahal boleh dijamak nanti gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu. Nah sekarang alhamdulillah Bapak Ibu, sarana prasarana transportasi kita gitu juga memungkinkan untuk sholat. Misalnya Bapak Ibu kalau naik kereta sekarang ke Jawa ya, naik kereta itu dekat kereta makan itu ada musolanya. Nggak apa-apa walaupun sholat bari kikian itu nggak apa-apa ya, karena kan mungkin jalan keretanya kadang goyang-goyang, nggak masalah gitu ya, tidak masalah karena Allah Maha tahu. Tapi yang penting semangat kita ya. Dan Bapak Ibu kalau mau sholat juga ajak yang lain, ingetin, ayo kita sholat gitu, jangan sholat sendirian gitu. Itu dakwah gitu ya, ajak yang lain. Ayo, ini waktunya sholat gitu ya. Kadang kan kalau dalam kendaraan gitu ya, karena ngantuk gitu, perjalanan jauh, lupa gitu ya, sholat. Nah, jadi sholat ini adalah wasiat terakhir Rasulullah menjelang wafat, Bapak Ibu. Saking pentingnya. Ini wasiat. Wasiat Rasulullah bukan hanya kepada istrinya, bukan hanya kepada keluarganya, tetapi kepada umat. Bapak Ibu, kita umat Rasulullah bukan? Kita umat Rasulullah bukan? Kalau kita mencintai Rasul dan mengaku bahwa kita umat Rasulullah SAW dan ingin diakui kita sebagai umat Rasulullah, maka perhatikanlah wasiat beliau. Apa wasiat beliau? Perhatikan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Ya. Lagi tugas kemana, sholat jangan tinggalkan. Bahkan mungkin bisa jadi tugas ke negara yang di situ tidak ada sholat, tetap sholat. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, saya ditugaskan ke Cina, Bu. Cina. Orang Cina kan tara sholat gitu. Di Cina itu enggak, mungkin ada masjid tapi di daerah-daerah. Begitu di hotel saya bingung. Nanya ke cleaning service.
Kiblat, kiblat, saya bilang kiblat. No, no, no katanya. Dia nggak tahu kiblat kemana. Aduh, bingung. Waktu itu belum ada HP, Bapak Ibu. Saya lupa tahun berapa ya waktu itu. Saya ada tugas ke Cina. Kalau sekarang kan bisa pakai HP ya, lihat kiblat kemana gitu ya, ada kompasnya. Aduh, akhirnya saya nanya gini, ini matahari terbit dari mana gitu ya? Karena kalau kita, padahal bisa jadi ya ke barat kemana saya juga nggak tahu gitu. Akhirnya saya nanya, Mekah, Mekah di mana Mekah? Saya bilang, Mekah gitu. Where is Mekah gitu ya? Wah, dia juga nggak tahu Mekah gitu. Ya udah, Bismillah saja. Dalam hati saya menghadap kiblat. Karena udah nggak ada lagi solusi ya. Kalau di kita kan alhamdulillah di hotel itu kan ada arah kiblat. Terus kita juga nggak tahu sholat subuh jam berapa, sholat duhur jam berapa, gitu ya. Karena waktu itu belum ada handphone, Pak. Mulai populer handphone tuh tahun berapa ya? Lupa saya. Tahun 2000-an kan belum populer ya. Tahun 2000-an itu. Saya kalau nggak salah 2004, 2005 gitu ya. Belum ada handphone. Gitu. Wah, itu bingung sekali. Ya. Akhirnya lama-lama ketemu orang muslim, kemudian nanya jadwal sholat ya. Kemudian bagaimana caranya kiblat ya, di mana masjid ya. Masjid jauh sekali. Karena masjid itu hanya ada di daerah-daerah tertentu. Belum lagi makanan, Bu. Wah, Masya Allah Bapak Ibu. Saya khawatir gitu ya. Endog digoreng tapi bekas penggorengannya habis goreng yang lain gitu kan. Saya khawatir gitu. Ya. Akhirnya kumaha, anu aman mah kulub endog gue. Jadi saya tiap hari makan kulub endog sama roti. Karena takut gitu. Ya, tapi alhamdulillah setelah jalan kemana ditunjukkan ada restoran yang ada label halalnya. Ya, orang muslim di situ atau orang Cina muslim ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dimanapun, bahkan sholat ini Bapak Ibu, selama kita masih bisa bergerak, masih bisa bernapas, sholat itu wajib. Sakit misalnya Bapak Ibu, kalau tidak bisa sholat sambil berdiri boleh duduk. Tidak bisa sholat sambil duduk boleh berbaring. Selama ngicep masih bisa kemudian akal kita masih sadar ya, masih bisa mengucapkan kalimat-kalimat, masih ingat, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan. Tapi kalau sudah tidak ada kesadaran ya, dimaafkan oleh Allah. Sudah nggak sadar ya, sudah nggak ingat, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama masih ada kesadaran ya, walaupun kita sakit, keadaan susah gitu ya, tidak bisa wudhu boleh dengan tayamum. Itu dalam ajaran Islam seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini saking pentingnya sholat. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berkomitmen menjaga sholat 5 waktu dan mengajak anggota keluarganya untuk mendirikan sholat. Ini sebagaimana dalam surat Maryam ayat 54 sampai 55. Jadi Allah itu memuji dan akan mengangkat derajat seseorang yang menjaga sholat, bahkan mengajari anak-anaknya, mengajak keluarganya untuk sholat. Allah itu sangat bangga ya memuji mereka. Kata Allah, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ini surat Maryam ayat 54 dan 55. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail ya, yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan ia adalah ya, dan dia adalah seorang nabi yang shadiq, yang benar ya. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Diridhoi. Jadi ridhonya Allah itu tergantung kepada ya kita memelihara sholat atau tidak. Bahkan mengajari keluarga, istri, anak-anak, kita ajari sholat yang
benar. Ya, terutama anak-anak Bapak Ibu, anak-anak. Perhatikan, kalau sholatnya kurang bagus, ditegur. Nah, ini sholatnya belum benar nih, ya. Coba sholat yang benar tuh begini, gitu ya. Nah ini, Bapak Ibu. Jadi keluarga yang berkah, keluarga yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah keluarga yang menjaga sholatnya dan mengajari keluarganya, keturunannya untuk melaksanakan sholat dengan benar. Ya. Ini poin yang kelima, Bapak Ibu. Ini poinnya masih banyak ya, tapi supaya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu ya yang ingin bertanya, ya, maka kita cukupkan dulu sampai poin yang kelima, ya, yang menunjukkan keagungan sholat. Diantaranya adalah ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memuji dan membanggakan keluarga yang menjaga sholatnya dan yang mengajari keturunannya, keluarganya, anaknya ya untuk sholat dengan benar dan menjaga sholat. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kalau ada yang ingin bertanya ya, atau kalau nggak ada yang bertanya nanti saya yang nanya, Bapak Ibu yang jawab. Mangga dipersilahkan. Mangga Ibu. Ya, bagaimana seseorang? Oh ya, iya baik, iya baik Ibu. Yang pertama, mungkin pertanyaannya, bagaimana agar sholat kita benar gitu ya, dan bisa kita laksanakan dalam ibadah kita sehari-hari ya. Kemudian berpengaruh dalam kehidupan kita. Baik. Dengan Ibu siapa, Bu? Ya? Ibu Irma. Wah, ini Ibu Irma yang pertama kali dapat hadiah nanti. Ya. Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti kita akan mempelajari tentang praktek sholat ya. Tapi tentu nanti ya supaya kita yakin gitu ya dengan sholat kita, akan saya sampaikan nanti setiap gerakan itu ini hadisnya, ini dalilnya ya, supaya kita yakin ini yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti ini ya. Dan jangan khawatir, yang diajarkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, semuanya merujuknya kepada hadis ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau sudah kita buka gitu ya, ternyata doa iftitah itu banyak, ada beberapa. Ternyata doa ruku itu ya, itu ada beberapa. Mungkin selama ini kan kita hanya satu ya, doa ruku, doa sujud gitu ya. Atau iftitah juga yang hafal hanya satu ya. Ternyata ada beberapa pilihan. Itu diajarkan semua oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, prinsipnya sholat yang benar itu adalah sholat yang memenuhi syarat dan rukunnya, ya, dipenuhi, ya. Kemudian prakteknya, gerakannya, bacaannya mengikuti pedoman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholat yang benar. Nah, bagaimananya nanti akan dijelaskan secara detailnya. Yang penting sekarang itu kita membangkitkan semangat dulu nih. Ya, suasana hati kita supaya kita semangat ingin meningkatkan kualitas sholat kita. Ini. Jadi target materi-materi kita ya, ini kita motivasi dulu supaya hati kita ya semangat kembali untuk mengoreksi sholat kita, untuk melihat kembali sholat kita. Gitu ya, gitu. Kita tingkatkan terus, gitu ya. Nah, tadi ya seperti yang sedikit saya jelaskan
Bagaimana agar sholat kita berpengaruh dalam kehidupan kita? Ya. Jadi antara sholat dengan kehidupan itu ada mata rantai, Bapak Ibu. Ada hubungannya. Ingat, sholat itu kan kita membaca takbir, membaca tasbih, ya, membaca tahiyat, membaca 2 kalimat syahadat. Ingat semuanya. Nah, nanti akan saya jelaskan kalimat-kalimat itu. Kalimat syahadat itu isinya apa? Kesaksian, ya, membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membenarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, maka kita pun membenarkan Allah dalam kehidupan kita. Allah mengajarkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Allah mengajarkan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Mengajarkan kejujuran dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ada hubungannya tuh dengan kehidupan kita. Ya. Jadi tidak hanya bacaan-bacaan dihafal begitu ya, tapi betul-betul kita jiwai. Ya. Baik, Ibu. Nah, ini nih ya, hadiahnya, Bu. Ya. Tapi tetap niatnya karena Allah ya. Mangga Ibu dicanak ya. Nah, alhamdulillah. Ya. Ini biar ingin bertanya. Ada lagi, ini bapak-bapak sekarang nih. Silahkan yang mau bertanya, Pak. Mangga. Iya, baik. Padahal dia sholat gitu ya. Iya. Nah, iya. Wah, ini luar biasa. Punten Pak Bapak saha aduh hilap deui. Pak Rahman, Mas. Ini pertanyaannya bagus sekali ya, berat ini. Kenapa banyak orang sholat ya, bahkan disumpah pakai Al-Qur'an, bahkan gelarnya haji, bari haji nage teh sakali haji gitu ya. Tapi masih korupsi. Tidak jujur. Nah, ini pertanyaan bagus. Tadi seperti yang saya katakan. Salat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu bukan hanya sekedar melaksanakan salat. Tapi salat yang betul-betul dijiwai. Ya, salat yang betul-betul dijaga dan paham betul ya apa yang dikatakan, dibacakan ketika sholat itu paham betul. Ya. Ya, ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Tapi tentu Bapak Ibu, ya jelas. Kalau orang yang sholatnya benar, sholatnya khusyuk, dia akan berpikir supaya saya jujur apa yang harus saya lakukan. Supaya saya tidak korupsi apa yang harus saya lakukan. Tadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang sholatnya betul-betul dijiwai, itu akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Kalau rasa takut kepada Allah, meskipun tidak ada orang yang mengawasi, dia tidak akan berani berbuat dosa. Karena merasa diawasi oleh Allah. Coba 5 kali ya dalam sehari kalau sholatnya benar. Sholat subuh nih sekarang. Setelah sholat subuh kemudian kita beraktivitas. Dan ketika beraktivitas tuh ingat, tadi saya sudah sholat nih. Tadi saya sudah membaca takbir, sudah membaca tasbih, sudah membaca 2 kalimat syahadat, ya, gitu ya. Kemudian ketika kita beraktivitas, kemudian ada peluang-peluang untuk tidak jujur. Saya ingat, ya Allah, tadi saya sholat. Allah itu maha mengawasi, ya, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Oh, saya nggak berani. Ketika mau berbohong, ingat. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat yang benar itu adalah sholat yang dijiwai dan kemudian berdampak dalam kehidupan kita. Jadi ingat terus sama Allah. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, kan begitu. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ingat masjid. Ingat Allah gitu. Nah jadi kalau kita mendapati ada orang yang dia sholat gitu, tapi masih tidak jujur. Dia sholat tapi korupsi. Ini menunjukkan bahwa sholatnya belum benar.
Bisa dipastikan bahwa sholatnya asalan, belum benar. Jadi sholat itu jangan dinilai hanya dari gerakan, Pak. Mungkin ada orang sholatnya pakai baju Arab gitunya, pakai sorban, wah pakai kopiah bodas gitu ya, jiganunya gitu. Tapi hatinya kemana-mana misalnya, pikirannya kemana-mana. Jadi ukurannya bukan dari penampilan, ukurannya bukan hanya dari gerakan-gerakan, tapi betul-betul dimaknai ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ketika membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah yang wajib disembah, yang wajib ditaati. Itu, Bu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dijiwai betul. Ya, dijiwai betul. Nah itu, ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ketika salatnya benar. Jadi kalau masih korupsi berarti sholatnya belum benar. Nah yang kedua, orang yang menegakkan sholat itu tentu saja dia pasti akan termotivasi untuk menjaga yang lain. Misalnya, supaya saya tidak korupsi apa? Maka saya harus menguatkan iman saya, mengokohkan iman saya. Itu pasti akan terpanggil seperti itu. Ya. Jadi tidak berarti bahwa cukup aja sholat, tidak usah belajar yang lain. Bukan begitu. Sholat ini yang menjaganya, Pak. Jadi pengetahuan kita tentang Islam, pengetahuan kita tentang hukum halal dan haram harus kita pelajari. Pengetahuan kita tentang bagaimana berdagang yang benar, bagaimana menjadi orang yang jujur, itu kan ada tuntunan Rasulullah SAW. Nah itu kita pelajari, kita laksanakan. Yang akan menjaganya, mencegahnya adalah sholat. Kenapa? Karena sholat ini kan kita ulang terus ya keseharian kita. Jadi bukan berarti bahwa nggak cukup sholat aja gitu kan, nggak usah mempelajari yang lain. Enggak, bukan begitu. Jadi sholat ini yang terus mengingatkan kita, maksudnya begitu ya. Jadi pengetahuan kita tentang Islam harus kita tingkatkan terus. Makanya nanti ini pelajaran kita tentang sholat, nanti akan kita pelajari juga tentang yang lain, tentang akhlak ya, akan kita pelajari juga tentang muamalah, tentang pergaulan, insya Allah akan kita pelajari juga ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat ya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat ini akan menjaga ya. Oleh karena itu ya, kan begini, kita harus sadar. Kalau orang semakin jabatannya tinggi, kira-kira godaannya semakin ringan atau semakin berat? Kita harus sadar, kalau godaan semakin berat, maka imannya harus semakin kuat atau semakin lemah? Semakin kuat. Nah, kebanyakan Bapak Ibu, kalau kita evaluasi, ternyata tidak begitu. Semakin tinggi jabatannya, semakin sibuk, sholatnya semakin kendor. Betul tidak? Baca Qur'annya semakin kendor. Ya, karena capek, sholat tahajudnya juga sering kelewat. Ya, sholat subuhnya sering kelewat. Karena capek kan, perjalanan ke sana, perjalanan ke sini gitu ya. Apalagi kalau perjalanan ke luar kota, ke luar negeri, jauh dari istrinya. Wah, kalau imannya nggak kuat, wah banyak godaannya Bu. Ya, kan itu kan 3T atau apa ya? Tahta, harta, kemudian apa? Wanita ya. Apalagi? Ada nambah lagi? Harta, tahta, wanita tuh, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini godaan-godaan itu tuh, ya. Enggak tembus dengan harta, dengan wanita, ya. Enggak tembus dengan wanita, dengan tahta gitu ya. Sekarang tambah lagi dengan Toyota katanya gitu ya. Jadi harta, tahta, wanita, Toyota. Wah, saya jadi promosi merek mobil ya. Pak. Aduh, alhamdulillah. Mangga, Pak. Ya, mudah-mudahan berkah, Pak. Ya, jadi ilmu. Pertanyaan. Ini ada hadiah satu lagi nih. Siapa yang mau bertanya? Mangga. Mangga Ibu.
Penting. Ya. Baik. Iya, iya. Baik. Terima kasih. Kenapa sholat ini kok ya begitu luar biasa gitu. Begitu penting. Padahal ibadah-ibadah yang lain juga penting. Betul, Bapak Ibu sekalian. Ibadah-ibadah yang lain itu penting. Ya. Dan tidak berarti bahwa kalau kita sudah selesai mempelajari sholat, tidak perlu mempelajari yang lain. Tapi maksudnya, agar kita sebagai seorang muslim, ya, kita menempatkan sholat ini dalam hati kita di tempat yang paling dalam, ya, di tempat yang paling teratas, sehingga kita tidak lupa dengan sholat ini. Karena sholat ini kan setiap hari, rutin, ya. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau puasa kan hanya bulan Ramadan. Bukan berarti tidak penting, ya. Kalau ibadah haji, ketika kita punya kemampuan dan hanya di bulan haji, nggak boleh di bulan yang lain, ya. Kalau umroh boleh bebas, tapi haji itu hanya di bulan haji, dan itu pun in istata'a ilaihi sabila, kalau kita istita'a. Tapi sholat ini kan mau yang kaya, mau yang miskin, ya, anak yang sudah balik, ya, baru balik, ya, masih muda, masih kecil, yang sudah sepuh, bahkan orang sakit pun sholat tidak boleh ditinggalkan. Makanya kenapa ini harus ditempatkan dalam hati kita yang paling atas, yang paling dalam. Tapi bukan berarti ibadah yang lain tidak penting, gitu ya. Jadi urutan-urutannya itu. Kalau kita lihat dalam rukun Islam, sholat itu setelah 2 kalimah syahadat. Syahadat ini pondasinya nih, ya, yang akan menggerakkan sholat kita baik, sholat kita benar, dimulai dari syahadat kita nih. Pemahaman syahadat kita harus benar, itu ya. Makanya nanti insya Allah akan kita bahas nanti tentang 2 kalimat syahadat itu, ya, gitu ya. Nah itu. Jadi maksudnya karena sholat ini menjadi ibadah yang rutin kita laksanakan sehari-hari, maka ini sangat penting sekali. Harus betul-betul kita jaga, ya, baik kualitasnya, kehusuannya, gitu ya, gerakan-gerakannya, syarat rukunnya harus betul-betul kita jaga. Kenapa? Karena ini dilaksanakan setiap hari. Beda dengan ibadah yang lain. Begitu ya, Ibu. Ya. Terima kasih. Wah, ini hadiah yang terakhir. Mangga, Ibu. Ya. Dicanak, Bu. Ya. Nanti dibukanya di rumah aja, Bu. Jangan dibuka sekarang. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk pertemuan kita pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah punya namanya QRIS, ya. Jadi kalau ditempel itu tinggal mau transfer berapa gitu ya, mau bersedekah ke masjid lebih mudah, berapapun, sekecil apapun gitu ya. Nanti akan disebarkan ya QRIS-nya gitu ya. Kemudian nomor rekening masjidnya, yang ingin berinfak, bersedekah, ya, tidak usah harus ke masjid dulu, bisa dari rumah gitu ya. Sebenarnya hari ini inginnya disimulasikan, tapi Kang Yanuarnya berhalangan, ya, beliau ada keperluan keluarga. Insya Allah nanti kita kita sosialisasikan, ya, untuk kemajuan masjid kita, ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita tingkatkan. Jadi ada QRIS dulu yang sudah dibuat, ya, juga. Kemudian ada yang baru juga, ya. Nanti bisa pilih, ya, saluran-salurannya untuk berinfak ke masjid ini, ya, dalam rangka meningkatkan pelayanan, ya, di masjid dan juga kegiatan-kegiatan di masjid, ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan ini, yang hadir di masjid ini dalam mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal yang terbaik, ya. Ini alat-alat yang dipakai ini insya Allah, ya, karena ini dipakai untuk kebaikan, dipakai untuk pengajian, ya, ini akan mendatangkan pahala, ya, untuk yang menyiapkannya. Terima kasih, ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq, nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.